mikroorganisme ditemukan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan umur bumi kalau menurut penelitian berdasarkan umur batu ya, nah ini sampai 4,5 billion years old. Nah, jadi pertama kali mikrobia ditemukan itu sudah cukup lama dalam bentuk fosil. Nah, fosil mikroorganisme ini dia ada dalam bentuk stromatolites. Jadi di batu-batu. Jadi stromatolites merupakan lapisan fosil mikroorganisme yang dia membentuk lapisan di suatu sedimen karena dia terjebak di situ. Jadi kan mungkin batu-batu itu kan awalnya kan juga merupakan bagian dari tanah dan sebagainya, mungkin magma dan sebagainya. Nah, di sini mikroorganisme ternyata ada dan dia terjebak di lapisan batu-batuan. Nah, dia kemudian tetap terfosilisasi di situ. Nah, yang umumnya ini Filamentus prokaryotes. Nah, ada dua stromatolites, yaitu yang stromatolites lama dan modern. Jadi yang lama ini umumnya berisi anoksigenus, kemudian yang baru umumnya berisi oksigen, fototrofik, cyanobacteria. Jadi ini membuktikan bahwa memang awalnya kondisi lingkungan memang masih tidak ada oksigen, sehingga mikroorganisme yang ada pun adalah mikroorganisme yang sifatnya anaerob. Nah, tapi fosil mikroorganisme yang datang berikutnya, yang membentuk stromatolites berikutnya, itu adalah mikroorganisme yang bersifat aerob, sehingga yang terfosilisasi juga adalah cyanobacteria yang sifatnya aerob, ya. Nah, ini adalah gambar dari lapisan-lapisan mikroorganisme yang terfosilisasi ya. Jadi di batu-batuan, di lapisan batu-batuan seperti ini. Nah, kalau mau dicek dengan scanning elektron, nah ini kelihatan ada lapisan fosil dari mikroorganisme. Nah, lalu kita tahu bahwa prokariot merupakan organisme yang awal ada di bumi. Nah, ada dua hipotesis yang di sini diajukan oleh para ahli mengenai evolusi eukariota dari prokariot. Yang pertama, organela, karena perbedaan antara sel. Kembali lagi ke struktur sel ya. Struktur sel prokariot dengan eukariot itu perbedaannya adalah ada tidaknya organela. Ya, kita lihat. Yang paling penting itu yang nukleus. Nukleus karena adanya membran inti. Membran inti ya, kalau di eukariot. Nah, organela ini kalau pada hipotesis yang pertama, dia berasal dari sel prokariot, tapi organela itu berasal dari proses invaginasi ya. Invaginasi itu sejenis lekuan dari plasma membran, dia melekuk ke dalam sehingga membentuk suatu organela. Nah, yang kedua,
Yang kedua adalah teori endosimbiotik. Yang teori endosimbiotik sudah saya sampaikan waktu itu ya, kita ulang lagi. Jadi diduga bahwa kloroplas dan juga mitokondria ini berasal dari bakteri aerob, ya, bakteri aerob dan bakteri fotosintetik khusus untuk kloroplas. Nah, karena apa yang menjadi dasar adanya teori endosimbion? Karena kita menemukan di dalam mitokondria maupun kloroplas itu juga terdapat DNA. Dan struktur DNA atau bentuk DNA-nya itu sama dengan DNA pada bakteri dan archaea. Jadi itu, nah ini diduga kemudian masuk, kemudian dia bersimbiosis dan akhirnya menetap di situ dan diturunkan ke keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, ini prosesnya juga lama. Jadi ini untuk teori yang kedua. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nanti ini kemudian bakteri. Nah, ini misalnya anggap saja ini inangnya. Karena apa? Kita tahu ternyata banyak sekali proses-proses simbiosis antara mikroorganisme dengan organisme yang lebih tinggi. Kemarin mungkin kalian sudah pernah kita sempat ada webinar ya dengan topik alga dan di situ disampaikan bahwa alga itu ternyata bersimbiosis dengan bakteri dan simbiosisnya ternyata menguntungkan. Nah, itu itu sudah terjadi dari sejak dulu. Termasuk juga yang sampai sekarang, termasuk mikoriza dan sebagainya, itu prosesnya juga sudah sangat lama. Jadi proses itu kemudian akhirnya bisa bersimbiosis dan ternyata mereka hidup bersama dan saling menguntungkan. Jadi ini untuk teori yang kedua. Nah, jadi dengan ini ada yang lain ya, jadi mitokondria dan kloroplas berkembang menjadi simbiosis permanen. Nah, oke. Jadi ini saya lanjut saja ya. Materi sudah saya upload di e-learning, jadi nanti bisa dibaca lagi. Kita ulang kembali mengenai polifasik taksonomi. Jadi kemarin kita ada klasifikasi fenetik yang isinya itu data-datanya adalah ini. Fenotipik karakteristik yang berupa morfologi, fisiologi, biokimia, kemotaksonomi ya. Nah, besok kita akan coba untuk kemotaksonomi. Kemudian karakteristik genotip yang di sini bentuknya adalah DNA, hibridisasi DNA, persentase GC, mungkin ada profil DNA atau multilocus sequence typing. Nah, ini masuk semuanya di klasifikasi genetik. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah khusus ini. Klasifikasi filogenetik yang kita nanti akan melakukan analisis filogenetik. Nah, kalau untuk fenotipik atau fenetik klasifikasi ini, itu nanti analisisnya bisa dengan analisis yang kemarin kita bicarakan dengan numerical taksonomi. Ya, nah khusus untuk filogenetik itu bisa berupa sequencing ya, sequencing. Nah, ini khusus bakteri ya. Bakteri. Kemudian ada multigen sequencing juga atau sequencing whole genome. Whole genome itu berarti keseluruhan genom yang ada di dalam satu sel tersebut. Ya, cukup banyak karena kita tahu pasti genomnya itu luar biasa panjang ya. Oke.
Sebelum lari ke klasifikasi filogenetik, saya akan menjelaskan mengenai marka molekuler yang digunakan untuk identifikasi. Terutama di sini fungsinya untuk identifikasi yang kelas filogenetik. Karena beberapa marka molekuler yang lain itu juga bisa digunakan untuk ini yang apa namanya DNA profil atau multilocus sequence typing. Nah, di sini kita khususkan untuk yang sequencing, yang biasa digunakan untuk sequencing, identifikasi ya. Nah, jadi pemilihan marka molekuler untuk identifikasi itu memiliki banyak syarat. Nah, syaratnya itu harus sifatnya most conserved, highly conserved. Jadi dia sangat lestari. Jadi aman dari mutasi kecuali kalau itu nanti mungkin semakin genusnya beda atau mungkin sampai ordo, family, kelas, mungkin filum, bahkan domain itu berbeda. Semakin banyak perbedaannya, semakin tinggi taksanya juga semakin berbeda. Nah, di sini yang banyak digunakan untuk marka molekuler, khususnya yang digunakan untuk pembedaan atau menyusun klasifikasi makhluk hidup adalah gen rRNA. Alasannya, rRNA adalah dia yang sifatnya most conserved di dalam sel. Lalu, apa sih artinya most conserved? Variasi gen ini sangat rendah pada organisme yang berkerabat. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, kalau genusnya sama, variasinya rendah. Tapi kalau misalnya spesiesnya sama, mungkin variasinya sangat sedikit atau bisa dikatakan sama. Mungkin 1, 2, atau berapa yang sedikit berbeda. Tapi kalau misalnya ordo, family, nah itu mungkin variasinya semakin semakin nambah ya. Nah, variasi ini nanti bisa kita hitung. Seperti kemarin kita bisa menghitung pada waktu menghitung numerikal taksonomi kemarin ya. Lalu, kenapa ini RNA harus dikonservasi atau supaya dia dijaga tidak ada perubahan? Karena RNA ini nanti penting untuk kerja ribosom. Dia nanti tidak akan ditranslasi sebagai protein yang bekerja dalam sel seperti protein struktural ataupun protein fungsional, enzim misalnya, tidak, tapi dia adalah penyusun dari ribosom. Nah, ribosom itu kita tahu adalah tempat untuk sintesis protein, suatu proses yang sangat penting bagi kehidupan sel. Maka gen ini sangat dikonservasi karena sangat penting. Bayangkan kalau ribosomnya itu beda-beda. Nah, nanti padahal secara umum sistem translasi atau transkripsi, translasi itu kan secara umum sama. Hanya saja mungkin karena struktur selnya mungkin ada perbedaan dikit, nah mungkin ada bedanya di situ. Tapi secara umum kan proses itu sama, aliran informasi genetik itu kan sama. Jadi kalau misalnya ribosom ini sedikit berbeda, nanti mengganggu proses sintesis protein. Nah, kalau sintesis protein terganggu, otomatis kerja sel juga terganggu. Nah, maka dari itu gen yang mengkode rRNA atau DNA ini digunakan untuk menentukan taksonomi, filogeni, mengukur kecepatan penyimpangan atau
mengukur kecepatan mutasi. Bisa. Nah, penyimpangan spesies itu kan juga nanti pasti akan ada mutasi yang bisa berupa delesi, insersi, ataupun substitusi. Jadi pasti ada beda dengan nenek moyangnya. Nah, khusus untuk bakteri itu hanya satu ini yang digunakan, 16 srRNA. Nah, yang berbeda adalah nanti primernya pada saat kita mau amplifikasi, ya. Jadi kita amplifikasi gen 16 srRNA untuk kita sequencing, itu biasanya nanti beberapa primernya itu ada banyak, cukup banyak. Nah, umumnya nanti kita cari aja primer yang paling banyak digunakan oleh orang. Nah, dari analisis gen RNA ini, itu akhirnya dibuatlah sistem 3 domain. Nah, itu hasil dari analisis gen RNA ini. Nah, ini skematis dari rRNA ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang warnanya merah. Nah, ini identik pada 98% atau lebih, minimal 98% makhluk hidup itu memiliki yang warna merah ini. Jadi dia identik, semuanya punya. Nah, kemudian yang warna ini orange, ini hanya punyanya bakteri. Warna biru hanya punyanya archaea. Warna hijau hanya punyanya eukarya. Kemudian yang segitiga ini harus dibesarkan ya, tapi ada ini segitiga. Ini konserv dalam setiap domain, tetapi ada variasinya. Kemudian ini bisa bervariasi kalau yang biru garis-garis lurus ini ya, tidak terputus. Nah, jadi ini adalah contoh skema dari rRNA. Nah, kalau kita buat petagennya. Petagen dari ribosomal ribosomal DNA atau gen RNA, tergantung ya. Mau menyebut ribosomal RNA, ribosomal DNA, tergantung itu kalimatnya bunyinya seperti apa. Nah, ini ini tidak. Ini. Jadi ini contoh pada kalau strukturnya seperti ini adalah contoh pada eukariota. Nah, kalau pada eukariota, semuanya sama ya, strukturnya seperti ini. Jadi ini ada yang paling kecil, kemudian ini ada yang sedang, dan ada yang panjang. Ini yang paling pendek, yang ini yang nanti akan ditranslasi menjadi protein dari ribosom ini. Sedangkan yang ini, ETS, ITS 1, ITS 2 ini, dia tidak ditranslasi. Jadi non-coding ya. Nah, jadi ini 16. Kalau di bakteri, yang 16S itu yang ini. Kalau ini di eukariota, maka dia adalah 18S. Jadi kalau prokariota, itu pasangannya adalah 5S, 16S, dan 23S. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu adalah Svedberg. Jadi koefisien pengendapan. Ya. Nah, jadi di sini pada bakteri, archaea, mitokondria, dan kloroplas itu mengandung ribosomal subunit yang mengandung 16S.
Nah, kalau yang ini pada eukariota yang ada di dalam inti. Tapi kalau pada eukariota yang mengandung 16S itu ada pada mitokondria dan kloroplas. Kalau yang ini yang 18S, 5,8 dan 28 atau ada yang 25 juga di eukariota jenis yang lain. Nah, itu ada pada inti. Jadi ini yang kromosom inti. Nah, ini yang biasa digunakan untuk marka molekuler secara umum sehingga disebut universal. Ya, jadi rRNA ini marka molekuler yang universal untuk proses identifikasi. Tapi memang tidak bisa kita hanya mengandalkan satu saja, kecuali bakteri. Kalau pada bakteri Archaea, kita bisa mengandalkan satu saja 16S. Tapi kalau pada eukarya, kita nggak bisa. Karena untuk yang rRNA ini, itu nanti banyak sekali variasinya. Jadi masing-masing biasanya nanti ada ada misalnya pakai yang ini, yang di ribosomal ini nanti digabung dengan bagian yang mana, nanti digabung dengan bagian yang mana. Jadi karena di eukariota itu cukup panjang ya, karena untuk bakteri saja 16S itu panjangnya sekitar 1.500 berapa ya? 1.500 lebih, 1.560-an. Nah, kadang-kadang kalau kita sequencing itu kadang-kadang nggak nyampe juga. Nggak nyampe hasilnya, itu mungkin 1.200-an, 1.300. Tapi hasilnya sudah cukup lumayan sih kalau kita pakai primer forward dan reverse, itu nanti masih bisa kita pakai untuk masih bisa kita kontik, kita sambungkan ya nanti. Jadi ini 18S, ini 5,8, ini 28S. Nah, oke, sampai di sini. Nah, ini ya, kalau prokariota 23, 5S, 16S, kalau eukariota ini ada yang 25S juga, ada yang 28S, kemudian ini sama 5,8, nah ada 5S-nya juga, ada 18S. Jadi ini komponen pada gen ribosomal RNA. Nah, ini adalah hasil dari analisis dari rRNA tadi. Nah, ini khusus pada bakteri menggunakan 16S. Nah, kalau fungi, nah ada satu website di ini yang dia isinya khusus hanya untuk barcoding. Jadi itu berdasarkan konsorsium. Jadi ada konsensus dari para ahli taksonomi yang menggunakan misalnya, oh ini barcoding pakai ini, oh ini pakai ini. Nah, ini yang khusus untuk fungi, itu ada satu konsorsium, jadi The International Fungal Barcoding Consortium, ini merekomendasikan ITS region, daerah ITS, atau internal transcript spacer itu digunakan sebagai marka molekuler atau barcode ya. Mungkin kalau disebut marka molekuler agak baru ya, tapi kalau disebut barcode mungkin sudah sangat familiar. Ya samalah seperti kita barcode, oh ini diklik gitu ya, kemudian langsung keluar, oh ini adalah ini. Itu sama lah ya, jadi istilahnya marka molekuler atau barcode, sehingga nanti mungkin ada barcoding DNA ya. Nah, khusus untuk identifikasi fungi itu biasanya digunakan daerah ITS. Daerahnya mana? Kalau ITS. Nah, kalau untuk fungi yang digunakan ini ITS 1 yang universal ya. ITS 1
ITS 2 dan ini ikut karena yang diamplifikasi dari ini sampai ke sini. Jadi otomatis gen yang ada di sini juga ikut. Jadi 5,8 S. Jadi ITS 1 5,8 dan ITS 2. Nah, itu yang biasa digunakan untuk barcoding di eukarya. Nah, sebetulnya tidak hanya fungi. Jadi di tanaman pun, tumbuhan pun juga menggunakan ITS. Hanya primernya beda. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau untuk eukarya, marker molekuler itu umumnya tidak hanya satu. Jadi bisa digunakan yang lain. Nah, ini khusus untuk fungi, ini bisa menggunakan mitokondria. LSU itu large subunit, jadi subunit besar. Kalau SSU itu small subunit. Nah, bisa menggunakan beta tubulin, bisa menggunakan gen yang lain, ya. Jadi mitokondria LSU pada mitokondria, kemudian LSU pada nukleus atau TEF, gen TEF. Macam-macam, masih ada yang lain lagi. Kalau kita mau, kita cari di jurnal, mungkin ada orang yang menggunakan regen D1D2. Nah, itu kan bagian dari LSU. Ya, ada juga yang nanti menggunakan yang lain. Nah, kalau beta tubulin ini variasinya tinggi karena dia gen gen protein tubulin, jadi untuk rangka dari sel. Nah, itu barcode lain. Nah, contohnya misalnya kalau bicara tanaman, mungkin alga yang lain. Alga juga bisa pakai ITS, tapi ada marka juga yang lain, ada barcode yang lain juga, bisa kita pakai. Nah, nanti kalau sudah advance ya, memang mau identifikasi betul, itu biasanya kita pakai beberapa barcode, beberapa marka. Kemudian kita gabung, analisisnya jadi satu. Tapi untuk kita mulai belajar, kita coba pakai satu dulu. Satu dulu dengan software yang mudah. Ya, softwarenya sudah saya upload di dalam e-learning, kalian bisa ambil saja dari situ, kemudian mulai untuk diinstal di masing-masing. Tapi perlu dicek ya, laptopnya punya sistem 32 atau 64. Jadi karena itu nanti pengaruh ya. Kalau pakai sistem 32 nanti coba dicari di internet untuk yang bisa dipakai sistem 32 bit itu yang mana. Kalau yang sistem 64 kalau sanggup bisa pakai Mega X. Tapi yang saya kasih itu Mega 7 ya. Nah, langkah-langkahnya. Nah, ini sebetulnya nanti akan disampaikan juga, tapi ini khusus untuk kita mendapatkan bisa melakukan klasifikasi filogenetik. Jadi langkahnya ya. Pertama, contoh ini untuk bakteri ya. Satu bakteri. Kita melakukan ekstraksi DNA. Setelah melakukan ekstraksi DNA, biasanya kita amplifikasi alias diperbanyak menggunakan mesin thermocycler. Sebenarnya mesinnya ini namanya thermocycler. Kalau reaksinya namanya PCR, ya, bukan mesin. Ini namanya thermocycler ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan produk PCR yang isinya adalah gen yang kita inginkan yang sudah jumlahnya cukup banyak. Lalu kita elektroforesis. Nah, kalau kita mau sequencing, itu kita harus mendapatkan pita yang isinya hanya satu. Jadi di sini satu lajur atau lane ini hanya ada satu. Nah, ini itu adalah marker atau ladder. Ya, nanti kalau kalian praktikum biologi molekuler, ini adalah marker atau ladder. Fungsinya apa? Atau standar lah bisa dikatakan. Ini adalah suatu
biasanya sudah ada formulasinya yang dijual secara komersial. Di sini kita tahu ini ukurannya berapa. Jadi kalau ini ikut di elektroforesis, nanti kita bisa pakai sebagai, oh ini punya kita ini kira-kira ukurannya sekian. Nah, kalau kita mau mencari 16S karena bakteri ya, itu kita harus mendapatkan single band di ukuran sekitar 1.500. Sekitar ya, karena tidak selalu tepat. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, pokoknya sekitar 1.500. Kalau di situ nanti ada band, tapi kok cuman 500, berarti salah. Punya kita belum teramplifikasi. Tapi kalau kita mendapatkan band atau pita ini pada ukuran 1.500, maka berarti kita sudah bisa mendapatkan yang kita inginkan. Nah, jadi pita yang kita inginkan itu sudah teramplifikasi. Nah, kalau sudah, tinggal produk PCR ini kita kirim biasanya ke vendor yang menerima jasa untuk sequencing. Nah, sequencing yang umum biasa dipakai itu yang masih pakai metode Sanger ya. Yang metode baru yang NGS, yang Next Generation Sequencing, itu masih belum banyak dipakai. Ya banyak sih pakai, tapi masih terbatas karena biayanya sendiri cukup besar, kemudian analisisnya juga agak rumit ya dibandingkan untuk analisis yang metode Sanger. Jadi sequencing-nya masih metode Sanger. Nah, dia di sequencing baru kemudian dianalisis dengan komputer hasilnya. Apakah selalu dapat bagus? Tidak selalu. Ya, kita memang sebagian besar dapat sih bagus. Nanti masih bisa dianalisis. Tapi apes-apesnya kita itu nggak bisa. Bahkan kadang-kadang di lab kita cek itu muncul band. Tapi begitu kita kirim, mereka kan juga pasti elektroforesis juga sebelum masuk ke mesin sequencer. Nah, ternyata kok punya kita nggak muncul. Nah, itu bisa saja. Faktornya banyak sekali. Jadi, ya kalau masih sudah mendapatkan satu band, itu pekerjaan kita belum selesai. Masih separuh lagi sebenarnya. Nah, kemudian nanti jadi ini kan nanti dari PCR, kemudian di sequencing, hasilnya kan bisa seperti ini. Nah, ini hasil dari sequencing. Nah, kemudian, kita nanti setelah itu kita akan melakukan pensejajaran atau namanya alignment sequence. Nah, nanti karena kita kan biasanya ya 1 atau 2 ya, menggunakan gen barcode yang sama. Nah, lalu kita mau dibandingkan dengan siapa? Biasanya karena kita masih bingung ya, dari hasil sequencing ini punya kita ini secara umum mirip dengan siapa. Nah, biasanya kita masukkan dulu ke NCBI. Dilakukan alignment secara total dengan semua data yang ada di NCBI. Nah, itu biasanya kita pakai BLAST. Nanti kalian akan belajar di praktikum ya, pakai BLAST. Jadi Basic Local Alignment. Jadi di situ nanti kita ibaratnya sekuen kita itu dimasukkan ke dalam hutan yang berisi puluhan atau jutaan sekuen. Nah, nanti punya kita itu mirip dengan siapa. Nah, nanti akan ada hasilnya. Nah, biasanya kita ambil berapa yang paling banyak ya. Yang paling banyak. Kemudian kita ulang sequencing lagi, kita ulang alignment lagi menggunakan software.
software kita. Nah, pembandingnya siapa? Punya kita dibandingkan dengan hasil tertinggi, misalnya kita ambil 10 tertinggi atau 20 tertinggi dari BLAS, hasil di BLAS tadi, dari BLAS NCBI tadi, kemudian kita bandingkan lagi. Nah, ini ada 2 hasil alignment ya. Alignment yang sifatnya jelek ya, ini jelek. Nah, jelek itu seperti ini. Nah, berarti kita ngambil pembandingnya itu salah. Kita cek ulang. Nah, ini. Ini kan tidak ada yang cocok nih. Nah, hanya T ini yang cocok. O sama A ini ya. Nah, ini kan semuanya lari. Ini masih jelek. Nah, kalau kita alignment yang bagus, nah ini ada. Nah, mungkin ini. Ya, ini kalau ini maju, oh, bisa saja ini ada delesi, hilang. Nah, kemudian, oh ini kok, ini punya kita ya misalnya. Nah, oh ini punya kita ini hilang. Oh lah, kok punya kita ini kok beda ya dengan yang ini. Oh ternyata ini punya, mana ya, nah ini yang paling jelas, yang punya kita kok beda deh, sementara yang lainnya itu semuanya A. Berarti diduga ini ada substitusi, penggantian. Nah, kalau misalnya ada insersi, itu kelihatan banget punya kita ini ada, tapi yang lain tuh nggak ada. Nah itu, ini nanti dari sini kita bisa melihat adanya mutasi, atau bisa dikatakan adanya variasi genetik. Jadi bisa kita nanti melihatnya di sini. Ya, jadi dengan alignment. Makanya kalau untuk melihat variasi genetik, kita bisa dengan alignment saja, tidak harus dengan filogenetik. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian, nah ini yang tadi saya maksud BLAS ya, sekuen di gene bank. Hasilnya nanti kemudian kan nanti ada banyak nih, misalnya ketemunya Wolbachia. Wolbachia itu suatu bakteri yang hidup di nyamuk ya, dan dia terduga bisa mengendalikan virus dengue, virus DBD. Jadi bakterinya tersebut hidup di dalam nyamuk dan dia bisa mengendalikan virus. Jadi nyamuk ada satu ini intermezzo ya. Ada satu penelitian itu sudah sampai ke tahapan pelepasan nyamuk ke lingkungan ya. Nah ini dananya besar sekali dari dunia ya. Nyamuk diberi diintroduksi dengan bakteri Wolbachia, kemudian dilepas ke lingkungan. Nah, kemudian mau dilihat apakah di situ ada kasus dengue atau DBD atau tidak. Nah, ini Wolbachia. Nah, ini kalau balik lagi ke sini, hasil BLAS, itu nanti kita akan mendapatkan Wolbachia spesies 1, 2, dan 3. Ada banyak sekali. Nah, nanti tinggal kita alignment ke sini lagi. Nah, ini tadi pembandingnya ini adalah, misalnya ini punya kita ya, ini punya kita. Ini spesies X. Nah, ini adalah Wolbachia spesies A, Wolbachia spesies B, Wolbachia spesies C. Nah, yang lain ini mungkin yang lain lagi. Nah, kita bisa mengambil cukup banyak, tapi tidak usah terlalu banyak karena nanti pohon kita nanti akan jadinya panjang sekali, paling ya sekitar 15-an, itu cukup ya, 10-15 itu cukup. Nah, kemudian ini ada banyak database bisa dipakai, tapi biasanya yang kita pakai ini untuk ngeblas ya. Ini gene bank, istilah kerennya.
Nah, ini oke. Nah, sekarang kita ke ini filogenetik. Itu tadi prosedurnya ya, prosedurnya. Sekarang kita ke filogenetik, klasifikasi filogenetik. Nah, dia itu dasarnya apa? Berdasarkan pada sejarah evolusi. Jadi ada dugaan bahwa ini berevolusi dari si ini, ya. Jadi ada penyimpangan mutasi sehingga dia menjadi spesies yang lebih baru. Nah, ada keuntungan kita menggunakan klasifikasi filogenetik. Jadi klasifikasi ini bisa merefleksikan pola-pola perubahan ya di dalam makhluk hidup. Lalu klasifikasi ini juga lebih tidak ambigu ya, tidak kadang-kadang kan kita masih kalau berdasarkan morfologi, oh ada yang ini, kok di sini juga punya. Jadi ini apa ini? Nah, sehingga masih kadang-kadang, oh menurut ahli ini adalah ini. Menurut ahli ini adalah ini. Dulu sering waktu saya sekolah dulu sering sekali teman-teman saya waktu saya S2 banyak yang penelitian taksonomi itu adalah memperjelas kedudukan, terutama di tumbuhan ya, taksonomi tumbuhan. Memperjelas kedudukan si tumbuhan ini sebetulnya masuk di sini, apa masuk di sini. Nah, itu kan menunjukkan bahwa klasifikasinya masih ambigu. Kenapa? Karena dasarnya adalah menggunakan klasifikasi yang sifatnya genetik. Nah, masih bisa ke sini, bisa ke sini. Nah, karena filogenetik ini kita menggunakan data DNA yang merupakan basic pemegang informasi dari genetik suatu organisme, maka klasifikasi ini menjadi lebih mantap ya istilahnya, lebih mantap, tidak ambigu lagi. Nah, sekarang bentuknya seperti apa? Nah, mungkin akan sering sekali nanti melihat seperti ini. Ini adalah kladogram. Nah, kemarin saya sebut bahwa ada kalau kladogram, bedanya kladogram dengan pohon filogenetik. Kalau pohon filogenetik itu susah, ini nggak ada akar, nggak ada rootnya, nggak ada nenek moyangnya. Tapi kalau kladogram itu ada nenek moyangnya di sini. Ya, ini ancestor, common ancestor. Nah, jadi di sini nanti merepresentasikan dari sejarah kehidupan. Nah, di sini misalnya ada taksa A, B, C, D, E, F. Nah, ini kita lihat bahwa ini berasal dari common ancestor. Semuanya ini berasal dari nenek moyang yang sama. Tetapi, ini ada perbedaan, ada proses istilahnya spesiasi ya. Ini sampai bercabang menjadi 2. Kenapa? Karena ada perubahan atau ada perbedaan yang mengakibatkan ini menjadi berbeda dengan kelompok di sini. Jadi ini. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita nanti di dalam filogenetik itu akan ada istilah in-group dan out-group. In-group itu adalah kelompok ataupun takson yang kita pelajari. Kalau out-group itu bukan bagian dari kelompok yang kita pelajari, tapi kita gunakan sebagai alat ataupun untuk mencari di mana sih sebetulnya nenek moyangnya itu. Jadi outgroup itu masih memiliki sifat-sifat nenek moyang dan juga sedikit memiliki sifat ke arah in-group. Jadi ini outgroup itu nanti bisa saja
genus yang berbeda, bisa ordo yang berbeda, dan sebagainya. Jadi nanti misalnya kita semuanya mempelajari Lactobacillus. Bisa saja outgroup-nya adalah Bacillus. Atau mungkin Lactobacillus itu kan batang apa namanya ya, yang batang yang dia berantai ya, kadang-kadang rantai menghasilkan asam laktat. Mungkin yang lain bisa sama-sama asam laktat, misalnya Pediococcus misalnya, bentuknya kokus. Nah, itu bisa outgroup-nya. Nah, in-group-nya ya kelompok Lactobacillus tadi. Tuh. Nah, sekarang ini kita caranya membaca ya. Nah, ini ada pohon filogenetik. Nah, pohon filogenetik itu sebetulnya tergantung juga ke peneliti menampilkannya ya. Kadang-kadang ada yang menampilkan itu bulat gitu ya. Tapi saya malah nggak bisa baca kalau itu. Agak ribet kan. Ini ke sini, ke sini. Memang lebih enak membacanya yang seperti ini. Nah, ini adalah nenek moyang, ancestral. Nah, kemudian ini common ancestor untuk taksa A sampai F. Jadi, nenek moyang A sampai F, A, B, C, D, E, F, itu ini. Ini nenek moyangnya. Nah, tapi ini kemudian terpisah menjadi 2 klaster kelompok, ya, 2 kelompok besar. Nah, ini ada politomi, karena ini terbagi ternyata menjadi 3. Nah, ini takson DEF. Nah, kemudian ini bercabang lagi, branch point atau nodus. Dia bercabang menjadi takson A dan kelompok takson BC. Nah, BC ini kalau dibandingkan dengan A, BC ini adalah sister taksa. Jadi ini adalah satu sama kalau dibandingkan dengan A. Kalau B dibandingkan dengan C otomatis berbeda karena ini pasti ada perbedaannya. Nyatanya ini menjadi percabangan tersendiri. Tetapi kalau BC dibandingkan dengan A, BC ini dianggap sama. Jadi ini sister taksa. Nah, kalau ini dibandingkan dengan D, maka ini dianggap ini satu klaster. Ya. Nah, DEF ini dianggap satu klaster kalau dibandingkan dengan klaster yang ini. Jadi kita harus melihat di mana dia percabangannya ada di mana. Sehingga nanti dari situ kita bisa menentukan, oh ini itu lebih berkerabat dengan siapa. Oh ini lebih berkerabat dengan siapa. Jadi kalau dilihat C, saya ada pertanyaan. C itu lebih berkerabat dengan A atau dengan B? Jawabannya A atau B? B, Bu. B ya. Nah, kalau A itu lebih berkerabat dengan B atau D? B. Nah, ya, jadi karena dia berada di dalam satu cabang yang sama ya. Jadi kita harus lihat dulu cabangnya ada di mana. Cabangnya ada di mana. Oh, ini ternyata ini satu klaster. Jadi kita lihat. Makanya untuk melihat dia lebih berkerabat dengan siapa, nah itu kita lihat cabangnya ya. Nah ini pasti sama ya. Nah ini ada delesi, insersi. Nah kemudian ada beberapa istilah di dalam filogenetik. Ada yang disebut monofiletik, parafiletik,
parafiletik ataupun polifiletik. Nah, yang paling bagus dari data filogenetik itu apabila pohonnya itu menunjukkan monofiletik, ya sifatnya monofiletik. Nah, monofiletik itu adalah dia berasal dari satu nenek moyang. Jadi semua descendant, ya artinya keturunannya itu berasal dari ancestor yang sama atau common ancestor atau nenek moyang yang sama ya. Nah, jadi di sini ini yang paling bagus ini. Kalau dapat monofiletik hasil pohonnya itu bagus sekali. Tapi sering sekali kita juga mendapatkan yang hasil polifiletik atau parafiletik. Jadi kadang-kadang, loh kok ini ada nyempil di sini. Nah ini kan, ada apa ini? Nah, seperti itu kadang-kadang. Nah, kalau gimana kita melihatnya? Nah ini B dan C ini adalah monofiletik group. Nah, ini adalah common ancestor, nenek moyang yang sama untuk A sampai F. Nah, sedangkan nodus yang di sini, ini adalah nenek moyang khusus untuk D sampai F saja. Nah, kita lihat nodusnya ada di mana. Nah, kalau ini kan memiliki nenek moyang yang sama. Maka ini merupakan grup monofiletik. Nah, ini garis-garis ini adalah sifat yang berbeda. Nah, mungkin di sini ada sifat yang berbeda sehingga dia menjadi D, gitu ya, bukan masuk ke E atau F. Nah, kemudian ini bisa sampai berbeda, ini berbeda sehingga dibedakan dengan A. Ini menjadi B, C, D, E, F. Nah, itu. Nah, ini juga masih monofiletik. Ini juga monofiletik. Ini juga monofiletik. Karena berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, sekarang, ini bisa terserah kita sih. Nah, nanti ada, kalau parafiletik, polifiletik, itu nanti, ada. Kalau polifiletik otomatis berarti nenek moyangnya bisa macam-macam ya. Jadi kok bisa, oh ini ada bisa nyempil ada di sini. Nah ini jangan. Ini sekedar untuk apa ya? Untuk belajar bagaimana membaca kelompok pohon filogenetik ya. Jadi di sini apakah ikan itu lebih berkerabat dengan hiu atau manusia? Nah, kalau lihat dari sini, ikan lebih berkerabat dengan hiu atau manusia? Nah, jadi ini nenek moyang semuanya, sedangkan ini hanya nenek moyang ikan dan manusia. Nah, ini sama-sama vertebrata. Kemudian ini juga masih apakah kadal lebih dekat kepada buaya lebih dekat ke kadal atau burung? Nah, seperti ini. Buaya lebih dekat ke kadal atau burung? Kalau jawabannya harusnya burung ya. Walaupun dia ternyata reptil ya. Nah, jadi ini untuk belajar saja, silahkan. Nah, ini parafiletik. Parafiletik ini dia ada nenek moyang, tapi nenek moyang tersebut bukan merupakan nenek moyang bagi semua keturunannya. Nah,
parafiletik ini penyebabnya bisa macam-macam. Jadi bisa ada proses evolusi yang mengalami gangguan dan sebenarnya agak susah karena ini tidak alamiah ya, pasti ada campur tangan. Jadi parafiletik, kalau ketemu parafiletik, jujur agak pusing. Ini apa yang terjadi? Nah, jadi, ini contohnya di sini. Ini kenapa buaya kok malah dekat dengan burung? Nah, ini kan nenek moyangnya, ya memang di sini tapi ini nenek moyang juga untuk burung. Ini nenek moyang juga untuk burung. Ini nenek moyang juga untuk burung. Padahal reptil itu isinya hanya ini. Nah, ini ada sesuatu, ini membingungkan. Nah, andai ini semua reptil, nah ini baru monofiletik. Nah, mungkin ada sesuatu yang hilang di sini. Bahwa burung ini berkembang, ada misalnya dari dinosaurus yang punah, nah itu kemudian ada yang berkembang menjadi burung. Nah, jadi ada satu yang hilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang tadi tambah satu ada yang namanya polifiletik. Polifiletik itu di situ nanti nenek moyangnya ada banyak sekali. Nenek moyangnya ada banyak sekali. Nah, itu juga agak membingungkan, tetapi pasti ada sesuatu yang hilang gitu ya. Karena memang di dunia organisme itu memang karena ada kepunahan beberapa organisme yang mengakibatkan kita kehilangan ini sebenarnya berasal dari mana. Nah, itu yang masih menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, sebetulnya kita kembali ke sini ya. Apa fungsinya kita belajar sih? Belajar sistematika. Sistematika ini sangat penting untuk kita kembali mempelajari biodiversitas. Kemudian sistematika dan evolusi ini dasar dari mengklasifikasikan makhluk hidup. Kemudian kita bisa melihat proses spesiasi, adaptasi juga, dan intelektuali. Jadi kita ada keinginan memang untuk mempelajari ke arah sana. Nah, saya kira itu saja, sudah 1 jam. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, boleh nggak, Bu, dijelasin ulang yang di ribosomal rRNA itu sama yang di yang warna-warna tadi itu apa? Yang mana? Yang ITS. Oke. Oh ya. Kita cari dulu. Naik dulu ya. Ini. Bukan, Bu, yang ada kayak apa? ITS 18 Swedenborg tadi. Nih. Ya. Ya, jadi tahu kan kalau ribosom itu ada 2. Ada small subunit, ada subunit kecil dan subunit besar. Ya, ini ribosom penyusunnya. Jadi kalau kita melakukan translasi,
itu nanti subunit kecil dan subunit besar itu akan bergabung. Nah, ini protein semua ini. Protein yang dikode oleh gen-gen ini. Nah, di sini ya ada protein ribosom ini. Nah, subunit kecil dan subunit besar itu nanti akan berperan dalam proses translasi dari mRNA menjadi polipeptida. Nah, dalam kita belajar mengenai sel itu kan ada 2 sel, satu prokariot dan satu eukariot. Nah, ribosom pada eukariot dan dibandingkan dengan prokariot itu berbeda. Bedanya adalah pada ini, koefisien S-nya ini. Jadi kan kalau prokariot itu 70 S. Kalau pada eukariot itu 80 S. Nah, kalau mau dipecah dari subunit itu total ya, subunit besar dan kecil gabung. Tapi kalau mau dipecah, subunit kecil itu kalau prokariot, subunit kecil dan besar itu kalau dipecah menjadi 30 S dan 50 S. Kalau subunit besar pada subunitnya dipecah pada eukariot itu 60 S dan 40 S. Jadi memang ingat-ingatnya itu mudah. Ini kalau dijumlah itu nggak cocok. Nggak cocok. Tapi kalau yang prokariot itu tadi 30 S dengan 50 S itu kan kalau dijumlah ya 80 S, tapi ternyata dia 70 S. S itu adalah Svedberg, itu adalah koefisien pengendapan. Ya, jadi mungkin itu adalah nama ilmuwan yang menemukan struktur ribosom. Jadi ada subunit besar, subunit kecil berdasarkan koefisien pengendapannya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau ini yang sudah dalam bentuk protein, yang sudah dalam bentuk ribosomnya. Nah, kalau ke gennya, ke DNA-nya, itu peta gennya itu sama. Jadi seperti ini susunannya. Klaster gen dari ribosomal DNA. Nah, ini ETS ini nanti ada struktur sama lagi di sebelah sini. Jadi ini yang menggabungkan ya. Nah, ini itu ada ini contoh pada eukariota. Ini 18 S. Ini ITS 1 5,8, ITS 2 dan ini 28 S. Ini pada eukariota. Kalau pada prokariota ini adalah 16 S, ini 5 S, tetap masih ada ITS 1, ITS 2 dan ini 23 S. Nah, kita menggunakan ini sebagai universal barcode atau marka universal untuk melakukan identifikasi pada prokariot dan eukariot. Nah, kalau pada prokariot itu yang digunakan 16 S. Panjangnya sekitar 1.500-an. Kalau pada eukariot sebenarnya mau pakai 18 S, itu terlalu panjang. Ini panjang sekali dan takutnya nanti tidak sampai. Jadi memang ada juga yang menggunakan 18 S, tapi parsial, artinya hanya sebagian saja, sebagian dari gen. Itu yang digunakan untuk marka molekuler, itu bisa. Tapi kalau pada prokariot itu memang hanya 16 S yang digunakan. Jadi keseluruhan gen di sini. Walaupun prakteknya susah kita dapat keseluruhan dari gen 16S itu. Nah, ya paling tidak kita bisa mendapatkan sebagian besar dari gen tersebut. Jadi ini yang digunakan. Nah, kalau bakteri memang hanya satu, kalau
eukariot itu tergantung mau fungi, mau alge, mau protista, mau hewan, mau tumbuhan, itu dia selain menggunakan ITS ini juga bisa menggunakan misalnya tumbuhan bisa pakai RBT, bisa pakai gen yang lain, protein, fungi bisa pakai beta tubulin, bisa pakai regen dewan detu dan sebagainya. Begitu. Gimana? Siapa tadi yang bertanya? Nia. Saya Bu, udah Bu, ngerti. Sama yang satu lagi Bu, yang Meutia. iya, yang ini sequence alignment. Ini. Iya. Cara bacanya yang poor alignment sama good alignment itu, Bu. Kalau poor alignment ini kan warnanya khusus ya. Kalau A itu warnanya apa, T warnanya apa, C warnanya apa, G warnanya apa. Jadi kan ACTG-nya dari basa DNA itu diberi warna sendiri-sendiri. Kalau dalam hasil sequencing, hasil sequencing itu nanti ada warnanya sendiri-sendiri. A itu warnanya apa, T itu warnanya apa, C warnanya apa, G warnanya apa. Nah, alignment yang tidak bagus itu ya yang seperti ini. Artinya dari atas sampai bawah itu tidak sama. Nah, kalau ini itu lumayan. Nah, ini kemungkinan belum di alignment. Artinya dia masih baru dipasang, oh ternyata ini seperti ini hasilnya. Nah, begitu nanti kita klik untuk alignment dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nanti ini terlihat terlihat oh ini A lurus. Kalau ini kan A-nya agak belok. Nah, ini terduga kan ini sama ya, ini T-nya sama, ini belakang ini sama. Oh, berarti kemungkinan ini ada yang hilang ini. Kenapa ini bisa maju ke sini? Yang I ini loh, yang sekuen I. Yang sekuen I ini kan kok maju ya ini. Padahal ininya udah sama, ininya udah sama. Nah, terduga ini ada delesi. Nah, ternyata ya, delesinya ada posisi di sini. Ternyata. Nah, ini. Nah, sebetulnya nanti kita bisa melihat hasil kita itu bagus atau tidak. Kalau hasil alignment itu nanti bagian atas ini kadang-kadang kalau dari atas sampai bawah ini sama, itu bagian atas ini ada bintangnya. Nah, kalau gen, misalnya kita kan alignment 16S ya. 16S itu kan gen yang variasinya itu sangat rendah pada spesies yang sama atau genus yang sama itu sangat rendah. Kalau spesies yang sama itu bisa dikatakan sama. Nah, maka kalau di dalam hasil alignment kita itu bintangnya itu tidak banyak, nah ada sesuatu yang salah berarti. Mungkin sekuen kita waktu pertama ngeditnya itu kurang bagus, belum dibalik lah atau apa. Karena nanti ada prosedurnya ketika kita Jadi sebelum ini sebelum di alignment itu biasanya sekuen itu diedit terlebih dahulu. Jadi kalau kita menggunakan primer itu primer forward dan primer reverse, nah itu biasanya nanti kita harus menggabung dulu sehingga mendapatkan satu sekuen. Nah, nanti pas kalian praktikum nanti akan diajari gimana caranya menggabung, mengedit, kemudian alignment, dan akhirnya rekonstruksi pohon. Ada yang lain? Gimana Mutia? Paham Bu, makasih Bu. Oke, ada yang lain?
Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan jangan lupa jaga kesehatan, isi daftar hadir, dan siap-siap minggu depan kita kuis. Ya, coba dicek lagi. Kalau tidak salah minggu depan kuis. Minggu depan atau minggu depannya lagi, saya lupa. Tapi rasanya minggu depan. Minggu depan, Nanti, Bu. ya, minggu depan. Coba dicek lagi. Jadi siap-siap kita minggu depan kuis, nanti akan saya kuisnya lewat e-learning saja. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa minggu depan di waktu dan tempat yang sama, kuliah yang sama, dan kuis ya. Karena besok kuliahnya tidak terlalu banyak sih, hanya kemotaksonomi sedikit saja. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.